Mama Rita mengernyitkan satu alisnya. Mama belum selesai bicara. Kapan Mama bilang ngedukung kamu suka sama Arga? Tapi tadi maksud Mama ngedukung kamu suka sama semua orang. Tapi bukan berarti Mama ngedukung kamu suka sama Arga. Kita kan cuma sepupu, Mah. Masa gak boleh? Kata Lipia. Plak. Au, sakit, Mah. Ke anak sendiri kok dipukul, ucap Lipia meringis kesakitan. Ia pun mengelus-elus paha yang telah memerah itu. Emang kalau sepupu bukan saudara? Daripada kamu galau-galauan karena gak Mama restuin, mending pijitin Mama. Kemudian Mama Rita memunggungi Lipia, bermaksud menyuruh anaknya untuk memijat ia. Lipia pun terpaksa memijatnya dengan rasa jengkel. Kamu ikhlas tidak sih mijitin Mama? Kok pelan banget? Kayak macan lagi bengek. Hati Lipia pun semakin jengkel. Amarahnya mulai ke ubun-ubun. Lipia kemudian mengeraskan pijatannya. Stop. Mama Rita membalikkan badan menghadapi Lipia. Kamu punya dendam sama Mama? Lipia menghentikan pijatannya, lalu menghela napas panjang, mencoba untuk sabar menghadapi mamanya. Kemudian lanjutkan pijatan di bahu Mama Rita. Ayo pijat lagi. Kalau ke orang tua itu harus sayang, kalau disuruh ya nurut, kalau dinasehatin ya didengerin. Mama kan capek seharian abis jagain toko. Si Hendra lagi gak masuk hari ini, jadi Mama kesana. Bantuin Mama kek, jangan main HP mulu. Gak bosan apa? Mama tuh udah tua, harusnya ya sekarang ini kamu bisa nyenengin Mama. Seenggaknya kalau kamu belum nikah bantuin Mama kek. Tuh si Lita anak tetangga, masa kalah sama dia, udah cantik, nyenengin orang tua. Sekarang dia mau nikah sama calon dokter lagi, ucap Mama Rita, tak menyadari bahwa ucapannya menyinggung anaknya. Aku ke kamar dulu. Lipia bangkit dari tempat duduknya. Menuju kamar, ia tak menghiraukan panggilan mamanya. Kan mijitnya belum selesai. Lipia, panggil Mama Rita. Brak, suara pintu dibanting. Lipia berbaring telungkup di atas ranjang. Ia menangis tanpa mengeluarkan suara. Ting, nada suara pesan masuk, yang ternyata dari Andre. Lipia pun mengambil handphone yang ada di atas meja. Besok kamu kesini, aku tunggu. Oke, sampai bertemu nanti. Perasaan Lipia saat ini tidak karuan. Ia hanya ingin menangis dan membanting semua barang yang ada. Tapi apalah daya, ia hanya terbaring di atas ranjang yang empuk itu. Kalau nggak ngerestuin aku sama Mas Arga sih nggak apa-apa. Aku masih bisa berusaha. Tapi jangan banding-bandingin aku dong sama si Lita, si anak Mas itu yang bisanya nyindir orang mulu, gerutu Lipia di sela tangisnya. Keesokan harinya, Vi, Mama ke toko dulu ya. Sarapannya udah Mama siapin di atas meja. Kalau dingin angetin aja. Kamu cepetan bangun, udah siang. Masa anak perawan jam segini belum bangun? Teriak Mama Rita di luar pintu kamar Livia. Livia hanya mendengarkan ucapan mamanya tanpa menjawabnya. Kemudian ia melihat jam yang ada di atas meja. Waktunya untuk mandi dan berhias diri. Ia bergegas ke arah kamar mandi. 30 menit kemudian. Halo? Oh, kamu udah ada di depan ya? Oke, aku kesana sekarang, ucap Lia kepada orang yang ada di telepon seberang sana. Ia sangat tergesa-gesa hingga ketika ia akan masukkan handphone ke dalam tasnya, terjatuh ke lantai. Namun Livia tak menyadarinya. Ketika Lipia hendak keluar, ia melihat sarapannya di atas meja. Ia pun tak menghiraukannya dan langsung berlari keluar rumah. Di depan seberang jalan sana, Lipia melihat seseorang pria, hitam manis dan tinggi. Lipia menghampiri pria itu. Hei, Andre kan? Tanya Lipia takut salah. Kamu Lipia? Andre melihat Lipia dari bawah sampai atas, seperti sedang memikirkan suatu. Iya, aku Lipia. Kita mau kemana, Andre? Kita ke rumah aja ya, ajak Lipia. Andre memegang tangan Lipia yang hendak pergi ke rumah. Kita ke taman kota, di sana sedang mengadakan festival gitu, mau ikut?
tanyanya. Gimana ya? Aku belum izin ke mamaku. Nanti aku telepon mama kamu aja. Izinnya nanti kalau pas udah nyampe sana, mau kan? Tapi Lipia masih ragu untuk mengatakan iya, karena Lipia belum mengetahui pria yang ada di depannya. Saat ini mereka masih sangatlah asing, apalagi untuk diajak jalan. Aku bukan orang jahat, Pia. Kan kamu tahu sendiri, aku adalah abdi negara. Kalau aku jahat ke rakyatnya, bagaimana dengan kerajaanku saat ini untuk mengabdi kepada negaranya? Rayunya. Ya udah, Lipia percaya begitu saja ucapan pria itu, karena yang ia tahu pria yang ada di depannya adalah seorang TNI yang akan melindungi rakyatnya, apalagi sama calon pasangannya, pikirnya. Lipia hendak naik ke atas motor gede itu. Tiba-tiba dihentikan oleh seorang wanita seusianya. Lipia, kamu mau kemana? Hei Lita. Dia siapa, Lipia? Hello, saya pacarnya. Kamu teman Lipia ya? Ucap Andre santai, membuat Lipia menoleh ke arahnya. Kenapa dia mengaku-ngaku pacarku? Kita saja baru bertemu. Bagaimana bisa berpacaran? Aku Lita. Ternyata Lipia pacaran juga ya. Aku kira mau jomblo terus-terusan, kata Lita setengah bercanda. Ucapan Lita memang sengaja menyindir Lipia. Lipia hanya tersenyum menanggapi ucapan Lita, walau hatinya sangat jengkel dan marah. Seolah-olah hanya dialah wanita yang berpacaran di dunia ini, dan hanya dialah wanita yang paling cantik di dunia ini. Baru mau menikah sama calon dokter aja udah bangga. Belum jadi dokter. Bagaimana kalau dia tahu Andre adalah seorang tentara? Sepertinya rumahnya akan terbakar. Kalian mau kemana? Kata Lita penasaran. Kita mau ke taman kota. Katanya di sana ada festival. Jawab Lipia menyombongkan diri. Ya kebetulan aja hari ini dia sedang libur kerja. Jadi bisa jalan bareng. Sambungnya. Sombong kata dari dia yang ditunjukkan oleh Lipia kepada Andre agar terlihat bahwa Andre memang pacar Lipia. Festival di taman kota, kok aku nggak tahu ya? Makanya sekali-kali ajakin pacar kamu jalan, jangan di rumah terus, nanti keburu tua, sindirnya. Baru saja Lita ingin menjawab sindiran Lipia, Andre sudah menyerobotnya terlebih dahulu, sehingga membuat Lita tidak bisa membalas sindiran Lipia itu. Pia, ayo naik. Lita, kita jalan dulu ya, pamitnya sambil menghidupkan motor gedenya. Iya. Sebenarnya Andre ingin menghentikan obrolan Lipia dan Lita yang membuat ia tak nyaman, apalagi saat Lipia bilang akan ke taman kota untuk melihat festival di sana. Tentang tadi maaf ya, aku mengaku-ngaku pacarmu di depan temanmu itu. Tidak apa-apa kok Andre, justru aku senang. Abisnya aku bisa membalas perkataannya itu padaku. Hubungan kalian tidak baik ya? Tanya Andre. Hahaha. Bukankah sudah terlihat? Jawab Lipia. Lipia tidak begitu memperhatikan jalan, hingga ia baru sadar bahwa ini bukan jalan ke arah taman kota. Dre, kita mau kemana? Jalan ke kota kan ke kanan, Dre. Oh, iya, aku lupa memberitahumu ya. Aku mau ke rumah temanku dulu, mau mengambil barangku yang ketinggalan di sana. Jawab Andre dengan senyuman. Oh, gitu ya. Tidak apa-apa kan Pia? Tidak, tadi aku ingin tahu kenapa jalannya ke kiri. Sementara itu di rumah Lipia. Lipia, panggil Mama Rita dari luar pintu kamar. Kamu belum bangun juga nak? Kok sarapannya belum dimakan? Udah jam 9 ini, ayo bangun. Namun di dalam kamar tidak ada jawaban. Apa Lipia marah karena soal kemarin sore? Pikirnya. Karena memang dari sore Lipia tidak keluar kamar sama sekali. Mama Rita mencoba membuka pintu kamarnya. Setelah mengetuk-ngetuk pintu tidak ada jawaban sama sekali. Ketika kamar terbuka, kamar begitu sunyi, tak ada orang. Mama Rita mencari di dalam toilet, namun di toilet juga kosong. Ia mencari di seluruh ruangan di rumah, namun tak menemukan Lipia. Mama Rita heran karena tidak biasanya Lipia pergi tanpa seizin dia. Ia pun mencoba menelpon nomor Lipia. Namun sayang, handphone Lipia terjatuh di lantai kamarnya saat ia pergi.
Mama Rita menyadari itu. Ia pun bergegas menelpon Arga, menanyakan Lipia apakah bersamanya. "Arga, apakah Lipia bersama kamu?" tanya Mama Rita khawatir. "Lalu kemana Lipia, Arga?" "Lipia tidak ada di rumah. Handphonenya pun sepertinya terjatuh saat akan pergi karena ada di lantai.